Viral kisah Mak Ben hidup tak layak di Tambora. Pihak Kemensos datangi dan survei kondisi rumahnya. Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia mendatangi rumah Mak Ben, nenek sepuh yang hidup sebatang kara di rumah tak layak di RT 9, RW 7, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Senin 6 Februari 2023. Berita mengenai kisah Mak Ben turut mengundang rasa empati dari warganet. Berkat reaksi warganet, kisah itu menjadi viral di media sosial. Pihak Kemensos turun langsung ke lapangan untuk mengecek keadaan Mak Ben dan kondisi rumahnya. Pihak Kemensos datang untuk mengecek kondisi rumah Mak Ben. Di asesmen, apakah layak enggak untuk dibedah rumahnya. Mudah-mudahan berkat berita yang diangkat Tribun Jakarta ini disetujui dibedah Kemensos, kata Lurah Tanah Sereal Suharti kepada tribunjakarta.com. Dalam satu hari, Suharti sudah menyambangi 2 kali rumah Mak Ben semenjak berita itu viral. Kedatangan Suharti yang didampingi oleh pihak Kementerian Sosial untuk benar-benar mengecek kondisi hidup Mak Ben. Pihak kelurahan juga tadi memberikan bantuan beras dan telur. Lanjutnya, sebelum berita ini mencuat, Suharti sebenarnya sudah pernah mengajukan permohonan agar rumah Mak Ben dibedah ke pihak Basnas. Namun proses bedah rumah itu gagal terkendala kurangnya kelengkapan surat rumah. Persyaratan dari Basnas minimal ada surat PBB-nya. Tapi Mak Ben nggak punya data sama sekali, nggak punya surat-surat yang dimiliki, jadi nggak bisa kita ajukan. Semoga saja karena viral ini dari Kemensos bisa disetujui. Tambahnya, Mak Ben, nenek renta yang hidup sebatang kara di RT 9 RW 7 Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat berharap uluran tangan pemerintah. Mak Ben ingin dibuatkan rumah yang layak untuk ditinggali. Pasalnya, rumahnya kini sudah tidak layak. Nenek yang sudah terkulai lemah di kasur itu juga tak memiliki biaya untuk memperbaiki rumahnya yang berada di gang sempit. Suasana di rumah Mak Ben pun sangatlah gelap. Penerangan di ruangan sekitar 2 meter kali 3 meter itu hanya mengandalkan satu bolam yang diletakkan di atas meja. Ketika membuka pintu rumahnya, sebuah kasur tempat Mak Ben terkulai lemah langsung menyapa. Bukan saja kasur yang menyapa tamu, aroma pesing tikus seketika menguar di dalam ruangan itu. Aroma teramat bau bagi siapa saja yang menciumnya. Tak heran aroma kencing tikus itu sangat menusuk hidung, sebab sejumlah tikus berlari dari atas kasur Mak Ben. Seekor tikus lalu bersembunyi di dalam tumpukan baju seabrek-abrek di kasur itu yang sudah menjadi sarangnya. Suara cicit-cicit tikus kerap kali terdengar saat saya bertemu dengan Mak Ben yang terkulai lemah di kasur. Maka tak heran sehari-hari Mak Ben tertidur bersama tikus-tikus itu. Betapa kondisi tersebut sangat tak menyehatkan bagi tubuh Mak Ben yang sudah sepuh. Sulit rasanya untuk melihat seluruh ruangan saat mengedar pandangan ke sekitar ruangan itu, sebab ruangan itu betul-betul minim pencahayaan. Terlihat dalam keremangan cahaya, seekor kecoak berjalan menggerayangi baju Mak Ben yang tergantung di dinding. Lantai rumahnya pun tak lagi terlihat lantaran tertutup timbunan tanah dan kayu yang lapuk. Kamar mandi Mak Ben sama saja, penuh dengan sampah plastik dan bungkus makanan yang berserakan. Kamar mandi itu pun tak berlantai. Kondisi rumah Mak Ben begitu memprihatinkan. Sungguh tak layak sama sekali untuk dihuni. Mak Ben betul-betul butuh uluran tangan pemerintah saat ini. Bukan saja karena hidupnya yang sebatang kara, tetapi karena di penghujung usianya ia tak memiliki cukup pemasukan. Untuk biaya listrik dan air saja, Mak Ben kerap menunggak. Tetangga Mak Ben bernama Megalah yang menalangi seluruh biaya Mak Ben. Air ledeng Mak Ben ada tunggakan. Kalau listrik saya sempat bayarin. Dia sudah nggak bisa bayar listrik dan air. Nggak ada pemasukan sama sekali, kata Mega. Meski banyak warga yang bertanggung jawab terhadapnya, tetapi kehidupan Mak Ben tetaplah memilukan. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan rumah yang layak terhadapnya. Warga lainnya Ella menaruh harapan agar pemerintah bisa memperbaiki rumah Mak Ben yang tak layak dihuni. Harapannya dibikin layak rumahnya sama pemerintah. Sama air dan listrik tolong dibantu untuk digratiskan misalnya. Kasihan Mak Ben, kata Ella yang menangis tak kuat melihat kondisi hidup Mak Ben.